Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, beberapa waktu yang lalu itu saya membimbing jemaah dari travel di Jakarta ya. Saya cuman membimbing jemaah untuk yang namanya perjalanan, namanya adalah rihlah, jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Nasrani pergi ke situ juga, tapi namanya Holy Land, tanah suci. Jadi orang Nasrani ke situ juga. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dari Jakarta kita transit Dubai sampai ke Mesir. Kalau antara Jakarta, Madinah, Mekah cuma 9 jam. Tapi kalau antara Jakarta, Mesir itu lebih kurang perjalanan 11 jam. Tidak termasuk transitnya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa di Mesir ada beberapa titik yang kita kunjungi. Saya upayakan persis ceritanya. Pertama, di Mesir ada makam ulama yang bernama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu adalah ulama madhab, bukan ulama biasa. Apa beda ulama biasa dengan ulama madhab? Kalau ulama biasa, dia sekedar ulama saja. Tapi kalau ulama madhab, dia punya madhab, dia punya pengikut yang banyak. Makanya ulama madhab itu ada 4. Siapa? Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Nah itu ulama madhab jumlahnya cuma 4. Jadi yang kita kunjungi di Mesir salah satunya adalah makam Imam Syafi'i. Saya ceritakan Imam Syafi'i ini adalah ulama yang maknya selalu mendoakan dia dalam majelis. Orang tua Imam Syafi'i selalu berdoa agar Imam Syafi'i itu menjadi ulama di usia muda. Itu kalau ibu-ibu pengen punya anak soleh, doakanlah anak ibu di dalam majelis ilmu. Itu insya Allah dahsyat luar biasa, itu mustajab sekali. Ya, Imam Bukhari juga punya orang tua Imam Bukhari juga sering mendoakan anaknya untuk menjadi ulama di usia muda, itu saat di dalam majelis ilmu. Imam Syafi'i itu lahir di jalur Gaza, tempat orang sedang berperang sekarang. Usia 2 tahun, orang tua Imam Syafi'i membawa Imam Syafi'i untuk hijrah ke kota Mekah. Nah, jadi antara Gaza dengan Mekah itu perjalanan lebih kurang 1.200 kilo. Kayak dari Pekanbaru ke Jakarta. Itu bayangkan, sejauh itu dia gendong anaknya usia 2 tahun jalan kaki ke kota Mekah. Seperti itu. Dulu tidak ada pesawat, dulu tidak ada bis, jalan kaki dari Gaza ke Mekah. Kenapa? Karena orang tua Imam Syafi'i ingin anak menjadi ulama dan dia pergi mengajak anaknya ke tempat ahli ilmu, yaitu orang-orang yang ada di Mekah. Nah, usia 7 tahun Imam Syafi'i hafal Quran, usia 10 tahun Imam Syafi'i berhasil menghafal kitab Al-Muwatta. Apa itu kitab Al-Muwatta? Kitab Al-Muwatta itu adalah kitab yang ditulis oleh Imam Maliki. Imam Maliki itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Kan ada 4 ya, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, ya kan? Nah, usia 10 tahun Imam Syafi'i hafal kitab Al-Muwatta. Nah, kayak mana dia belajar? Dia belajar jalan kaki dari Mekah menuju Madinah, jalan kaki. Ibarat Pekanbaru, Payakumbuh, jalan kaki. Belajar dengan Imam Malik. Usia 10 tahun. Usia 15 tahun, Imam Syafi'i sudah hafal 10.000 hadis. Jadi usia 15 tahun, dia udah menjadi ulama besar. Ibu sekarang hafal berapa hadis? Dikasih kidu? Dikasih. Oke. Ya, hafal berapa? Dikasih kidu. Biar barokah saja. Ya, jadi kalau saya lihatnya sini aja nggak apa ya. Nah, ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nah, akhirnya Imam Syafi'i itu meninggalnya di Mesir. Bayangkan jauhnya itu. Hidupnya di Mekah, meninggalnya di Mesir. Dan Imam Syafi'i ini belajarnya sampai ke Irak, sampai ke Iran. Sekarang kita kalau ada orang belajar ke Mesir, kita kagum kali. Orang dulu belajar banyak negara jalan kaki. Nah, meninggalnya di Mesir. Dan makam Imam Syafi'i yang ada di Mesir itu di dalam pasar. Jadi seperti ibu pergi ke pasar Arengka, dalam pasar Arengka itu ada pom bensin, betul? Nah, seperti itulah makam Imam Syafi'i. Jadi dibuat seperti masjid, dan di dalam makam Imam Syafi'i itu ada makam murid-muridnya Imam Syafi'i juga. Jadi itu berada di negara yang bernama negara Mesir, dan dimakamkan di kota Mesir itu dekat sekali dengan pasar di Kairo. Nah, itulah kondisi Imam Syafi'i. Yang kedua, di Mesir kita juga ketemu, kita juga melihat
dalam surat Al-Baqarah dijelaskan wa izistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu nasim masyrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Dalam Al-Baqarah dijelaskan ketika Nabi Musa berdakwah ke Mesir. Nabi Musa itu berdakwah ke Mesir, dia ingin menuju Palestina. Ya, maka ketika Nabi Musa berdakwah di kota Mesir, itu Nabi Musa kesulitan sekali dengan air dan dia kehausan. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya didatangkan air dan makan makanan. Makan makanan dalam ayat lain dikatakan al-manna wa salwa, makan makanan yang manis yang enak sekali. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah, bagaimana caranya menghilangkan kehausan? Apa kata Allah tadi dalam surah Al-Baqarah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqulna drib bi'asakal hajar." Ambil tongkatmu, idrib bi'asakal hajar. Kau pukulkan ke atas batu itu min husnata asyrata aina, lalu keluarlah mata air Musa. Dipukul batu di sini, maka keluarlah mata air. Mata air Musa adalah salah satu mukjizat Nabi Musa yang Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke atas batu, lalu kemudian muncul mata air, dan mata air serta batu itu bisa kita tengok di Mesir dan di Jordan, bisa kita minum, dan saya ikutan minum juga. Batunya masih ada sampai sekarang. Ya, rasanya biasa saja, seperti rasa air biasa. Iya, betul. Nah, jadi dalam Al-Baqarah dijelaskan seperti itu. Nah, itu ada di Mesir dan ada di Jordan. Kok banyak saja? Kok di Jordan ada, di Mesir juga ada? Karena jumlahnya min husnata asyrata aina. Jumlahnya adalah 12 titik mata air. Oh, bukan air Zam-Zam, air Musa, mata air Musa. Ya. Dan kemudian dalam ayat lain dijelaskan tidak hanya mata airnya yang ada. Fakulu washrabu min rizqillah. Kata Allah, kulu washrabu, makan minum min rizqillah, dari rezeki yang Allah berikan, wala tufsiduna fil ard. Lalu kemudian jangan kalian buat kerusakan di bumi. Selain dikasih air oleh Allah, dikasih juga makanan dari al-manna wassalwa. Jadi mata air Musa dan kemudian batu Musa itu bisa kita lihat di negara Mesir. Oke? Clear? Yang pertama tadi Imam Syafi'i. Saya tidak cerita semua. Kalau diceritakan semua titik-titik itinerary-nya sangat banyak betul. Jadi kita cerita yang masyhur saja. Wah, itinerary-nya 13 hari itu puluhan tempat. Ya, itu terlalu banyak tempatnya ya. Jadi saya ambil yang paling masyhur saja. Kemudian yang ketiga, kita juga pergi ke makam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Rasul punya istri namanya Khadijah. Khadijah punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya suami namanya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu adalah menantu Rasulullah. Dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah lahir anak namanya Hasan Husain. Itu anak kembar. Nah, Hasan Husain itu adalah cucu Rasulullah. Karena Hasan Husain lah kita ngerti dalil bahwa menggendong anak saat sholat boleh. Dari Hasan Husain lah kita mengerti dalil bahwa ketika sholat diganggu anak nggak apa-apa. Karena Hasan Husain itu diriwayatkan adalah cucu yang sangat disayangi oleh Rasul dan wajahnya mirip-mirip dengan Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah pernah sholat dan lama sujudnya. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Muhammad engkau lama kali jadi imam sujudnya? Apa kata Muhammad? Ada cucuku yang naik di bahuku, ku biarkan mereka berdua main dulu si kembar itu, lalu kemudian aku gendong mereka dan aku lanjutkan sholatku. Makam Husain itu ada di negara Mesir, tapi sebagian mempercayai bahwa di situ cuma ada kepalanya saja. Sementara badannya di Karbala. Artinya Husain kan meninggalnya di penggal. Ya, karena perpolitikan pada zaman itu. Dan makam Husain bin Ali bin Abi Thalib itu dimakamkan di Mesir, dekatan dengan kampus Al-Azhar Mesir, sebelahan. Kita ziarah ke situ, kita berdoa di situ. Oke? Yang ketiga, pernah dengar Luqmanul Hakim terdapat dalam surat Luqman? Iya, Luqmanul Hakim itu dikenal sebagai seorang tokoh yang ahlul hikmah. Ya, riwayat mengatakan beliau hidup juga pada masa Nabi Daud. Luqmanul Hakim terkenal banyak cerita-cerita hikmah. Dan cerita Luqmanul Hakim yang paling masyhur adalah ketika Luqmanul Hakim bersama keledainya. Dan itu kisah nyata sekali.
Dia dengan anaknya naik dua-dua di atas keledai. Apa kata orang? Dicemeh oleh orang, dicemooh oleh orang. Woi, masa nggak punya perasaan, keledai kecil kalian naik dua-dua? Kan keledai itu kecil. Keledai itu ukurannya di bawah kuda, di bawah unta, di atas kambing. Ya kan? Nah, jadi tuh keledai. Akhirnya turun dua-duanya. Oh, kalian ini nggak bener. Masa keledai kalian turun, keledainya jalan sendiri. Keledai itu kan tuh ditunggangi. Salah pula. Naik bapaknya. Oh, bapak nggak jelas. Masa bapak naik keledai, anak suruh jalan kaki? Naik anaknya. Oh, anak durhaka ini. Akhirnya waktu itu Al-Quran belum turun sempurna. Luqmanul Hakim belajar dari hikmah bahwa tak ada guna kita memperhatikan cakap orang, karena baik pun kita belum tentu di mata orang adalah benar. Jadi kejadian seperti itu udah jauh sejak zaman Rasulullah. Luqmanul Hakim gitu juga. Jadi kalau kita sekarang pengen dianggap benar oleh manusia, udah banyak yang ngajarin, berarti kita nggak belajar. Makanya la'allakum tatafakkarun, yuk kita mikir. Jangankan kita, Luqmanul Hakim aja digitukan, Rasulullah aja digitukan. Maka kalau sampai sekarang masalah kita itu aja, tentang orang aja masih stres juga, la'allakum tatafakkarun, berarti kita nggak mau mikir. Iya kan, kita udah ngaji banyak, udah ngaji rame, ya kurangi intensitas memikirkan manusia. Luqmanul Hakim ada sebelum Rasulullah ada. Rasulullah dihina, dicaci maki juga udah terjadi. Kalau kita juga masih baper dengan manusia, wah sangat tidak belajar, kita itu parah betul itu. Oke? Nah, Luqmanul Hakim itu terdapat dalam surat Luqman, dan kita juga pergi ke makam Luqmanul Hakim. Nah, kita pergi ke makam Luqmanul Hakim. Makam Luqmanul Hakim itu di dalam masjid di bawah tanah. Jadi kalau kita mau ke makam Luqmanul Hakim, kita harus turun ke bawah tangga. Dan makam Luqmanul Hakim itu jarang saya ceritakan, itu berdua. Dia berdua dengan makam sebelah ada Nabi Daniel. Nabi Daniel ini adalah nabi yang ada dalam Injil tapi tidak ada dalam Al-Quran. Tapi orang Islam mengklaim dia adalah nabi orang Islam, orang Nasrani mengklaim dia adalah nabi Nasrani. Namanya Daniel, bahasa Arabnya Daniel, tidak ada dalam Al-Quran. Tapi kita percaya bahwa dia adalah nabi, karena jumlah nabi dalam Islam 214.000 nabi, dan jumlah rasul 303 orang. Makanya waktu jemaah saya pergi ke makam Daniel itu bingung, ini Daniel mana saja? Tetangga saya, kata saya. Enggak, saya cuma bercanda bahwa memang Nabi Daniel tidak ada dalam Al-Quran, tetapi ada dalam Injil. Tapi kita tetap doa, tetap ziarah, karena kita percaya bahwa semua nabi adalah bertakwa kepada Allah yang satu. Ya, jadi dia bersebelahan dengan makam Luqmanul Hakim, itulah makam Daniel. Nabi jumlah 214.000. Yang terkenal, yang masyhur, yang diakui itu 25. Tapi semua nabi adalah nabi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Nah, kita pergi ke makam Luqmanul Hakim. Imam Syafi'i kita pergi ke Hasan Husain ya, kemudian Daniel, Luqmanul Hakim, kemudian ke batu Musa. Nah, kalau Luqmanul Hakim dan soal Luqman, kalau Musa itu dalam soal Al-Baqarah, juga ada dalam Al-A'raf. Jadi ayat Quran kalau mau lihat secara zahir itu ada di 3 negara ini. Nanti akan kita cerita. Saya terlalu cepat bercerita? Enggak ya? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Nabi Musa itu ketika berdakwah kepada Allah, dia masuk ke negara Mesir, dia ingin pergi ke Palestina. Jadi Mesir, Palestina itu kan negara tetangga, walaupun dibedah oleh Israel. Jadi dari Mesir, itu Nabi Musa berdakwah dengan Bani Israel, lalu kemudian Fir'aun marah. Lalu kemudian Nabi Musa kabur karena kelompok Fir'aun sangat banyak, lalu buntulah di Laut Merah. Laut Merah bisa kita lihat dari Jeddah, bisa kita lihat dari Jordan, bisa kita lihat dari Mesir, karena Laut Merah itu semua negara bisa lihat, Timur Tengah. Ya, terjerembablah di Laut Merah. Nabi Musa bingung, mundur ke belakang ada Firaun, maju ke depan ada laut. Lalu apa kata Allah? Hentakkan tongkatmu sekarang juga. Lalu tersibaklah air itu. Lalu Nabi Musa lewat, tidak lama lewat juga Firaun. Lalu Allah tutuplah laut itu. Kemudian Firaun meninggallah di Mesir waktu itu. Nah, kejadian itu ada di Mesir, dan jadilah Fir'aun meninggal dunia. Pernah dengar cerita itu ya? Dan saya mau sampaikan, Fir'aun itu bukan satu orang. Fir'aun jumlah 400 orang. Jadi Fir'aun bukan nama orang. Kita suka salah, sama dengan kita pernah dengar taubat nasuha. Jadi kita bilang, woi taubat nasuha lah, taubat nasuha. Nasuha itu nama orang.
Dikisahkan bahwa Nasuha dia tidak bertakwa kepada Allah, kemudian dia melawan sama orang tuanya, susah meninggalnya sampai dia bertaubat dan Allah mudahkan dia. Jadilah namanya taubat si Nasuha. Jadi tidak ada taubat Nasuha, yang ada taubat doang. Taubat doang juga nggak ada, yang ada taubat. Jadi taubat tuh taubat Nasuha lah, maksudnya taubatlah engkau kayak dulu si Nasuha bertaubat. Nah ini banyak yang salah paham nih. Nasuha itu bukan bahasa Arab, bukan nama taubat. Taubat terbagi 7, nggak gitu. Ya, tapi kenapa ibu sering menyebutnya taubat Nasuha? Karena dulu ada si Nasuha yang dia sangat engkar, sangat melawan sama maknya, susah meninggalnya, akhirnya dia bertaubat, akhirnya dia meninggal, diridhoi Allah karena maknya ridho saat dia akan meninggal. Jadilah dia si Nasuha. Jadi sejak saat itu masyarakat bilang kalau taubat kayak si Nasuha lah. Sama dengan Fir'aun tadi. Banyak jamaah menganggap Fir'aun itu satu orang. Tidak, Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu sama dengan raja. Presiden di Indonesia ada banyak. Nah, ada Jokowi, ada macam-macam. Sama dengan pada budaya Mesir kuno bahwa pemimpin itu juga banyak. Semua presiden, kok presiden? Semua raja yang hidup di Mesir itu adalah dulu namanya Fir'aun. Pernah dengar kata-kata Mesir kuno? Pernah dengar kata-kata Mesir kuno? Nah, semua raja Mesir itu namanya adalah Firaun. Dan jumlahnya ada 400 orang. Dan satu-satunya Firaun yang mengaku dirinya Tuhan, saya ulang, satu-satunya Firaun yang mengaku dirinya Tuhan adalah Firaun Musa. Namanya adalah Ramses II. Clear sampai sini? Siapa namanya? Jumlah Fir'aun berapa? 400 orang. Fir'aun Musa namanya siapa? Ramses II. Fir'aun Musa punya istri yang masuk surga. Siapa namanya? Aisyah. Kenapa? Karena Fir'aun Musa adalah satu-satunya Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, tidak mengakui kenabian Nabi Musa. Lalu kemudian istrinya juga seperti itu. Istrinya tidak mau mengakui ketuhanan suaminya. Sehingga Siti Aisyah itu kemudian disiksa di dunia. Maka Siti Aisyah berdoa kepada Allah dalam surah At-Tahrim, ya Allah, buatkan untukku rumah di surga. Karena neraka, dunia ini neraka bagiku. Karena rumahku adalah neraka. Bukan baiti jannati, bukan rumahku surgaku. Rumahku adalah neraka. Maka buatkanlah untukku rumah di surga. Akhirnya dijamin oleh Allah, Siti Aisyah dapat rumah di surga. Fir'aun jumlah 400 orang. Fir'aun semua bukan menyembah Tuhan. Fir'aun menyembah dewa-dewa. Nah, Fir'aunnya Musa itu namanya adalah Ramses II. Nah, saya jelaskan. Pernah dengar kata-kata piramid? Tentu jelas. Karena piramida itu adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Piramida itu kalau kita pergi ke piramid, kemarin kita pergi ke piramid, ada 3 piramid. Ada yang paling besar, ada yang menengah, ada yang paling kecil. Saya mau jelaskan bahwa di sekitar piramida itu ada piramida kecil-kecil lagi. Apa tuh piramida? Piramida itu adalah makam para Firaun. Saya jelaskan lagi, piramida itu adalah makam para Firaun. Satu piramida, satu Firaun. Piramida yang besar itu namanya piramida Keos, yang menengah Chevron, dan yang ketiga Makumures. 3 piramida ini bukan piramida Firaun Musa. Paham ya? Jadi banyak orang bilang itu adalah makam Firaun Musa. Tidak. Jadi orang Mesir kuno dari dulu sampai sekarang itu sangat ahli mengawetkan manusia, mengawetkan benda, mengawetkan barang. Dan ilmunya itu udah sering orang Eropa pengen curi, nggak bisa. Dia bisa mengawetkan sampai ribuan tahun. Mumi, mayat yang diawetkan itu cuman Mesir punya. Kalau punya banyak duit, makin lama lah awetnya. Dan di manakah mumi atau awetan Firaun Musa? Mumi atau awetan Firaun Musa itu adanya di Museum Nasional Kairo. Juga kita ke situ. Kita ke piramida sudah tadi, itu bukan Firaun Musa, tapi itu Firaun saja. Itu Firaun yang paling kaya. Makanya keluarganya bisa membuat piramida. Sebagian percaya bahwa dalam piramida itu ada harta karun, ada harta banyak,
ada harta para raja. Maka arkeolog setiap hari masih bekerja di piramida untuk menengok jangan-jangan ada harta temuan baru. Arkeolog di Mesir itu selalu bekerja tiap hari, nggak kayak di Indonesia. Selalu, ya, bahkan mereka menjaga jangan sampai itu dicuri itu oleh orang Eropa dan seterusnya. Jadi piramida itu, makanya di Mesir 35% penghasilan itu adalah arkeolog paling besar, dan di dunia wisata itu 35%. Jadi Mesir itu sangat kuno, makanya negaranya pun tidak diupdate. Jadi memang disetting sebagai kota wisata, negara wisata seperti itu. Mesir kuno. Jadi piramida. Nah, pertanyaannya, di manakah Ramses II tadi? Siapa namanya tadi? Ramses II, cepat betul ingat ya. Di manakah makam Ramses II tadi? Ramses II tadi bukan dimakamkan ya, tapi diawetkan. Diawetkan di Museum Nasional Kairo. Nah, di museum itu ada banyak mumi-mumi Firaun. Ya, ini bapaknya, ini istrinya, ini anaknya. Pokoknya para Firaun tuh dan keluarganya semua dimumikan atau diawetkan. Tapi kalau untuk Ramses II dan keluarga besarnya, kita tidak bisa ambil video. Karena saking takutnya orang Mesir, itu diduplikasi. Jadi kalau kita masuk ke museumnya, di bagian bawahnya itu akan ada banyak 50 mumi-mumi. Yang kita masuk tuh memang mengerikan. Lampu sudahlah dibuat redup-redup. Nggak boleh ribut, nggak boleh bersuara. Iya kan? Takut pula Fir'aunnya hidup lagi pula kalau bersuara. Ya, dan saking tidak boleh bersuaranya, kita cuma pakai headset mendengar pernyataan dari tour leadernya. Tidak boleh ada suara. Dan semua Fir'aun muminya seperti ini. Posisi seperti ini. Dan saya sudah lihat bahwa Ramses II Fir'aun itu memang masih ada. Itu asli. Fir'aun zaman dulu diawetkan ribuan tahun. Ribuan tahun. Wah, di museumnya itu bukan cuman manusia diawetkan. Karpet ribuan tahun yang lalu. Itu ada. Tempat penyimpan Quran ribuan tahun yang lalu. Kursi Raja Fir'aun ribuan tahun yang lalu. Bahkan juga ada kiswah Ka'bah. Kiswah kain penutup kiswah dulu sebelum Arab Saudi mandiri. Mereka itu impor kiswah dari Mesir. Ada kiswah pertama di dunia. Itu masih ada. Dan itulah keahlian orang Mesir. Jadi Fir'aun itu bukan satu orang, Fir'aun banyak orang. Tadi kira satu orang. Enggak. Rame, Bu. Semua Fir'aun gini muminya. Seperti itu logo Fir'aun. Karena cuman tulang sebesar kita lah. Sebesar kita pakai daging. Makanya waktu di piramida banyak jemaah saya yang berfoto kayak gini. Nyampe di bis, Ustazah kenapa kita nggak doa di makam Fir'aun? Itu Fir'aun besti, masa kita doa? Kemarin di Syafi'i kita doa saja, di makam Luqmanul Hakim kita doa, iya kan? Dan di makam Husain doa, kok Fir'aun nggak doa? Berarti salah saya, masih kurang penjelasannya. Fir'aun tuh penyembah dewa ya. Ukurannya dia cuma tinggal tulang saja kan, jadi gigi-giginya masih ada lah ya kan, ukurannya sebesar manusia kita. Oh, tidak boleh foto. Kalau Ramses II dan lain tidak boleh foto. Tapi ada mumi-mumi yang bisa kita ambil video. Iya, kenapa Fir'aun Musa paling terkenal? Kenapa Fir'aun Musa? Kita ingin menyebutnya kan Ramses II. Kenapa dia paling terkenal? Karena dia satu-satunya Fir'aun, Bu, yang mengaku diri Tuhan. Kalau Fir'aun lain tidak mengaku diri Tuhan. Dia satu-satunya yang mengaku dirinya Tuhan. Dia punya sejarah yang spektakuler kan itu. Mengaku dirinya Tuhan, memaksa istrinya mengaku Tuhan, dan dia tenggelam di laut. Sementara Fir'aun, ya? Betul, yang selalu di-share itulah yang terkenal. Sehingga orang menganggap cuma dialah Fir'aun. Padahal dia adalah, dan kemudian meninggalnya di Laut Merah. Makanya dia sangat monumental bagi agama Islam. Muminya diselamatkan, dimumikan. Semua Fir'aun mumikan. Mayat manusia biasa kalau agamanya boleh mumikan, boleh sekali. Tetapi duit banyak, butuh duit.
Iya. Jadi ada Ramses I, Ramses II, Ramses III. Itu kan namanya raja keturunan. Itu piramida itu keturunan. Piramida besar Keos itu bapaknya, piramida menengah itu Chepron anaknya. Iya. Iya, bukan Firaun. Itu tuh juga Firaun. Nah, jadi Firaun tuh macam raja-raja zaman dulu Mesir kuno. Jadi yang sering di-share anak-anak kita belajar waktu kecil itu jelas Firaun Musa. Kenapa ya? Karena Nabi kita, Nabi Musa. Ya Rasulullah, Rasul itu, Rasul Musa, kitab Taurat. Oke? Ada mau tanyakan? Sampai sini? Nabi Musa itu Nabi Musa kita. Ya, jadi kenapa dibilang Firaun Musa? Karena pada masa Nabi Musa, waktu Nabi Musa mengembangkan ajaran agama Islam kan Firaun melawan. Dia mengaku dirinya Tuhan. Nabi Musa bilang, Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Aku Tuhan. Allah Subhanahu wa taala Tuhan, kata Musa. Aku yang Tuhan, kata Firaun. Dia marah kepada Nabi Musa karena Nabi Musa memperkenalkan Allah yang lain. Maka dia marah, dikejar Nabi Musa, buntu di Laut Merah. Nabi Musa bingung, mundur ke belakang ada Firaun Ramses II, maju ke depan ada laut. Maka dibedalah laut itu oleh Nabi Musa dengan menghentakkan tongkatnya, lewat Firaun itu masuk. Akhirnya dia tenggelam. Diambil mayatnya, lalu kemudian diawetkan. Dan itu asli. Dan Firaun lain asli ada di Museum Mesir. Bahkan di Museum Mesir itu ada orang pertama yang menginjakkan kaki di kota Mesir, itu ada juga diawetkan. Seperti itu. Jadi orang-orang Mesir kuno. Jadi Mesir itu memang terkenal sebagai budaya kuno. Ya, seperti itu. Sampai sini clear? Sampai sini paham ya? Dah. Mesir itu jumlah masyarakat 100 juta orang. Kalau Indonesia 270 juta orang. Mesir negara yang besar itu, masyarakat banyak numpuk di Kairo. Kalau kita kan penyebaran penduduk cukup bagus ya. Walaupun di Pekanbaru tidak cukup bagus ya. Mall masa 4 di situ langsung. Sebarlah mall di Kulim biar rame Kulim kayak gitu ya. Jadi oh iya juga ya kan. Ya ngapain 4 mall di situ? Biar ada penyebaran penduduk, bangun mall di Kulim. Bangun di tempat lain. Iya. Apa tadi? Lemara pula wali kota sama saya. Kairo. Jadi Mesir itu adalah jumlah penduduk 100 juta orang. Dan saya mau sampaikan, manusia itu banyak numpuk di Mesir. Kondisi warga Mesir sama kayak Indonesia, banyak orang susah. Gaji tak cukup beli rumah, sulit sekali. Kemudian orang-orang Mesir juga ada yang susah, kelompok kompleks susah, menengah, dan kompleks yang sangat mapan. Itulah ya, Mesir itu tidak seperti kita yang ada di kota ini. Mobil angkot yang tidak ada lagi di Pekanbaru di sana masih ada. Bajai yang kita tidak ada lagi di sana masih ada. Mobil oplet-oplet zaman dulu, ada orang Bukit Tinggi, oplet-oplet warna kuning. Di situ masih banyak. Oh, masih banyak sekali. Iya, dia bukan dari hasil bumi. Pendapatan Mesir, pendapatan Mesir itu dari wisata. Ya. Yang kedua dari terusan Suez. Nanti saya jelaskan terusan Suez. Ya, itu pendapatan nomor 2. Nomor 1 tetap wisata. Jadi tour leader di Mesir itu megang. Nah, karena dia negara wisata, oke? Nah, di Mesir, di Kairo numpuk. Nah, di Mesir ada yang namanya Semenanjung Sinai. Kalau Mesir banding Indonesia jelas jauh lebih bagus Indonesia. Atau Kairo dengan Jakarta jauh sekali beda. Oke? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di negara Mesir ada namanya Semenanjung Sinai. Pernah dengar Semenanjung Sinai? Semenanjung Sinai itu adalah padang pasir punya Mesir yang luasnya luar biasa 6.000 km. Dah, saya ulangi, Semenanjung Sinai, kalau ibu nengok peta, itu semuanya kalau kita lihat peta, Semenanjung Sinai itu semua kuning karena padang pasir.
Semenanjung Sinai itu adalah padang pasir di negara Mesir, punya orang Mesir, luasnya 6.000 kilometer. Dari Kairo saya menuju Semenanjung Sinai, ingin pergi ke kaki Bukit Sinai. Karena ada Semenanjung Sinai padang pasir yang sangat luas, di ujungnya ada namanya Gunung Sinai. Sampai sini paham? Nah, di Semenanjung Sinai ini tidak ada manusia Mesir yang hidup, melainkan orang Arab Badui. Dan jumlah orang Arab Badui yang tinggal di Semenanjung Sinai itu cuma 10.000 orang. Kenapa saya bilang tidak ada orang Mesir yang tinggal di Semenanjung Sinai? Karena tak punya KTP Mesir. Pemerintah Mesir udah sering mengajak orang Arab Badui ini untuk pergilah ke Kairo. Ya, pergilah ke Kairo, tapi mereka tidak mau. Mereka adalah manusia Arab Badui yang masih nomaden, yang hidupnya pakai unta dan keledai, yang tidak punya KTP, di mana ada air, rumput, di situ mereka pindah. Dan mereka tak banyak, jumlah mereka cuma 10.000 orang. Nah, kita mau pergi ke Semenanjung Sinai, ini dari Kairo ke kaki Bukit Sinai itu butuh waktu 6 jam perjalanan, di mana kita terbangun di situ batu-batu semua. Di mana terbangun di situ batu-batu yang sangat keras. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita pergi ke kaki Bukit Sinai. Di belakang Bukit Sinai ini sudah Israel. Di Bukit Sinai belakangnya itu udah Israel, tapi Sinai ini di tanah Mesir. Paham sampai sini? Nah, di Semenanjung Sinai ada terusan Suez. Di bawah laut itu dibangun terusan lewat daratan. Jadi kalau kita masuk ke gerbangnya itu di atas itu laut. Itu dibuat oleh orang Mesir dan itu pendapatan nomor 2 yang paling besar di Mesir. Untuk membedah Semenanjung itu biar cepat sampainya ke negara sebelah. Sampai sini paham? Nah, Semenanjung Sinai ini ada, dan kita pergi ke kaki Gunung Sinai. Kenapa kita bela-belain ke Gunung Sinai? Nah, Gunung Sinai itu adalah gunung yang bersejarah dalam agama Islam. Di kaki Gunung Sinai ada makam Nabi Harun. Nabi Harun itu saudara kandung Nabi Musa. Di pertengahan Gunung Sinai itu ada makam Nabi Ilyas. Ya, dan di atas Gunung Sinai, di paling atas Gunung Sinai itu ada namanya Goa Musa. Goa Musa itu adalah goa di mana Nabi Musa bertemu dengan Allah, bertahanus 40 hari dan bercakap dengan Allah di atas Gunung Sinai. Kalau Rasulullah bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, Rasulullah itu menerima wahyu pertama di atas Goa Hira. Tapi kalau Nabi Musa bertemu dengan Allah di atas Gunung Sinai, ada goa namanya Goa Musa. Tentu kami naik dan difasilitasi untuk naik. Tidak semua orang harus naik. Nah, kayak mana cara perjalanannya? Dari kaki Gunung Sinai kita naik unta, satu orang satu unta, naik unta 1,5 jam. 1,5 jam. Jadi semua anggota naik pergi ke kaki bukit, yang tidak mau naik balik ke hotel. Nanti dadah kami naik dulu ya, semangat ya gitu. Seperti main tapi ngerilah sejarah. Nah, naik unta 1,5 jam, yang bawa unta itu orang Arab Badui. Jadi semua selain traveler ada Arab Badui di situ. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, persis seperti pada masa Rasul, ketika itu kan padang pasir dan gunung-gunung, lewat untanya kita tengok kawan kita di situ, macam di film-film. Ya, nah itulah naik unta 1,5 jam. Kemudian turun, apakah udah sampai? Belum, tuh masih di pangkal. Kita harus naik 750 anak tangga sampai ke puncak. Allah gaya janjang 1.000 yo dia diangkui aja ibu-ibu. Janjang sampai puluh sampai. Nah, jadi kita naik ke atas, nanti turun dari unta, kita lihat makam Nabi Ilyas. Nah, waktu naik itu kita ramai, ada 15 orang, ada orang tua, ada anak muda. Tapi saat kita naik itu ada orang turun, ada naik, ada turun, itu perlu diperhatikan, tidak cuma orang Islam. Ya, orang Nasrani juga ada, karena orang Nasrani juga ke atas. Karena orang Nasrani kan mengakui kenabian Nabi Musa. Oke? Naiklah ke atas, cuaca panas tapi udara dingin. Jadi tetap harus pakai jaket. Kita sholat jamak qashar takhir di atas.
Karena kita naiknya jam 4, turun naik itu 7 jam. Nah, rencana saya mau buat lift di situ. Nah, di pertengahannya itu nanti dia akan ada orang jualan atau tempat peristirahatan di tengah-tengah gunung. Ada pop mie juga, ada aqua juga. Pertanyaannya adalah, pakai apa si pop mie dan si aqua itu dibawanya ke tengah gunung? Pakai keledai. Jadi kita akan lihat keledai yang ada bawa-bawa gitu. Persis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di puncaknya itu ada Goa Musa dan di atasnya itu ada masjid dan gereja. Gereja ya karena orang Nasrani mengakui itu. Saya pergi ke goanya, saya udah sampai ke lubangnya. Apakah jauh? Jaraknya jauh. Secara jalan jauh. Itu beda. Saya udah naik ke Bukit Sur, tempat Rasulullah transit, terkurung dalam goa, lalu ada laba-laba dengan Abu Bakar saat mau hijrah, ya kan? Ke kota Madinah. Itu dia tinggi tapi dia curam, jadi cepat sampai. Kalau Goa Hiro, tempat Rasulullah bertemu dengan mendapatkan wahyu pertama, itu pendek, cuma 1,5 jam sampai. Tapi kalau ini memang jauh, jauh. Dan turunnya kita malam pakai senter dan karena bareng-bareng nggak apa-apa. Kan pelan-pelan, semua megang lutut. Iya. Yang nemenin kita tour leader Mesir dan orang Arab Badui. Iya, 1,5 jam naik unta. Tangga-tangga tuh jalan kaki. Iya. Oke? Clear? Unta itu bisa naik. Nggak, untanya cuma 1,5 jam. Saya naik unta lah. Oh iya, benar. Hah? Iya. Oke? Clear? Nah, malam itu kita nginap di Nuwaiba, nama kotanya. Itu Nuwaiba itu adalah kota perbatasan. Dan besok paginya kita pergi ke Taba menuju Israel Palestina. Saya kalau nggak salah pergi dari Pekanbaru menuju Jakarta itu, atau di Jakarta itu 2 hari sebelum terjadi pemboman. Jadi waktu di Mesir itu hot, itu peperangan luar biasa. Sementara kami mau lihat perkembangan, apakah sudah aman di Palestina kan gitu ya. Ternyata makin menjadi-jadi beritanya. Akhirnya, tapi pertanyaannya kenapa saya juga tetap berangkat? Karena kita tahu bahwa di travel yang saya bimbing itu ada kelompok Nasrani juga yang berangkat dan mereka lagi di Palestina, mereka lagi di tembok ratapan, mereka lagi di Yerusalem, aman. Sementara tour leader yang ada di Palestina bilang aman. Ya sudah kita berangkat, tempat ziarah aman. Nah akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, kita masuk ke Palestina pakai visa Israel. Nah, masuk. Kalau ternyata tidak aman gimana? Kalau tidak aman border pasti tutup. Kalau tidak aman perbatasan pasti tutup. Belum masuk, belum mesti cerita. Dah, itu lagi perang habis-habisan. Dah oke, masuk sampai sini clear? Ya, mau ke Palestina lewat situ. Nggak mungkin ibu dari Rafah. Dari jalur Gaza. Nah akhirnya kalau nggak aman border pasti tutup. Nah masuklah di situ. Nah saya mau sampaikan begini, bahwa akhirnya masuk ke Israel, nyampelah ke tanah Palestina. Hotel tempat saya menginap itu cuma 10 menit dari Aqsa jalan kaki. Oke?
Aman nih, saya cerita? Oke. Hotel tempat saya menginap itu cuma 10 menit dari Aqsa jalan kaki. Saya mau sampaikan begini. Ibu pernah dengar kawasan Aqsa, kata-kata kawasan Aqsa? Pernah dengar ya? Pernah dengar kata-kata Baitul Maqdis? Pernah dengar ya? Pernah dengar kata-kata Yerusalem? Itu juga tanahnya tempat saya nginap itu. Oh. Cuman orang Israel menyebutnya Yerusalem. Setiap masjid, semua kalau saya ceritakan itu. Cuman orang Israel menyebutnya Yerusalem. Orang Islam menyebutnya kawasan Aqsa atau Baitul Maqdis. Itu juga tanahnya. Saling mengklaim. Sampai sini clear? Clear. Ibu kira Yerusalem di mana, tanah Aqsa di mana? Itu juga dia. Oke? Lanjut. Nah, walaupun menurut kita yakin dan percaya itu adalah kawasan Baitul Maqdis, kawasan orang Islam, tapi Masjidil Aqsa itu dikelilingi oleh tembok. Itu namanya dibangun pada masa Turki Ottoman. Dan untuk masuk ke Masjidil Aqsa itu harus melalui gerbang Turki Ottoman. Di gerbang itu ditungguin oleh tentara Israel. Kita yang mengizinkan kita bisa masuk atau tidak itu tentara Israel. Saya gambarkan dulu kondisi visualisasi di tempat saya menginap kemarin. Ibu harus bayangkan dulu baru kita mengerti. Mengerti itu adalah penting banget. Karena biar mengerti itulah membuat kita itu akhirnya bisa melihat mana benar, mana salah. Maka saya berusaha menggunakan bahasa sederhana supaya kita bisa membayangkan kondisi di sana. Bahwa Baitul Maqdis atau kawasan Aqsa atau lingkungan tempat saya menginap kemarin, kita mengatakan, kita yakin dan percaya itu adalah tanah Palestina. Tapi sangat sedih sekali kondisi tidak seperti itu. Bahwa di tanah Baitul Maqdis itu kantor-kantor polisi sudah kantor Israel. Bacaan-bacaan yang ada di perjalanan itu sudah pakai bacaan tulisan Israel. Mata uang mayoritas sudah pakai mata uang Israel. Jadi kalau saya belanja, dia pakai Israel harus ganti ke dolar, konversi. Boleh pakai mata uang Arab juga bisa. Tapi base-nya, see what I mean ya, base-nya adalah mata uang Israel. Ibu kalau di komplek Pemda ini, ibu ke Gramedia, ibu kemana-mana, ibu kan jumpa polisi. Andaikan ini adalah Baitul Maqdis, semua polisi-polisi itu orang Israel. Ibu lah yang menerjemahkan sendiri bagaimana bahasanya. Kalau saya terlalu vulgar nanti TikTok-nya kena ban. Ya kan? Nah, jadi bayangkan sendiri seperti itu kondisinya. Nah, ibu-ibu akan semakin paham bahwa apa yang terjadi nanti. Di mana ada perumahan Israel, di situ ada bendera Israel. Nah, jadi dia kompleks, ini perumahan orang Palestina di sini dan di sini tempat perumahan Israel. Selama saya berada di Baitul Maqdis atau Yerusalem, tempat saya menginap kemarin, ya, itu adalah 75% orang Islam. 75% orang Islam. Tetapi yang menjadi apa namanya? Tentara-tentaranya adalah tentara Israel. Oke? Nah, sebentar. Oke, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nah, kondisinya adalah sampai mana tadi? Jadi kenapa akhirnya Aqsa itu tidak ada masalah? Tidak ada problem karena apa? Karena yang pertama kalau kita mau masuk ke Masjidil Aqsa itu mesti izin tentara Israel. Nah, kondisi saya di sana yang pertama kemarin tidak ada perang di Aqsa karena perang itu jauh, perang itu di Gaza. Bukan di Aqsa. Aqsa itu 80 kilo. Ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa tidak ada reruntuhan bangunan. Yang ketiga, memang lagi work from home. Tapi situasi aman, ada suara bom satu kali tapi jauh. Tuh kalau suara bom itu anak-anak Palestina ngomong apa? La ba'sa, say Allahu Akbar. Santailah, Allahu Akbar aja. Seperti itu. Nah, itu kondisinya. Oke? Beberapa menit lagi kita clear. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah,
saya sampaikan bahwa kondisi komposisi Masjidil Aqsa. Bahwa komposisi kawasan Aqsa itu adalah nama kawasan ya. Kawasan Aqsa itu ada 6 masjid yang masyhur, ada 6 masjid, tapi hanya ada 2 masjid yang masyhur. Yang pertama adalah Masjid Kubah Emas atau yang dinamakan dengan Dome of the Rock, yang sering ibu lihat Kubah Emas. Masjid Kubah Emas itu dibangun pada masa Bani Umayyah, dia masjid baru. Ya, dia bukan masjid pertama. Sementara kiblat pertama orang Islam itu jaraknya berjarak. Kiblat pertama orang Islam itu yang Kubah hitam, namanya Masjid Kibli. Dari sini ke simpang sana. Itu masjid pertama orang Islam. Nah, di bawah masjid yang Kubah Emas atau Dome of the Rock, ibu-ibu yang sudah pernah ke Aqsa pasti tahu bahwa di bawah Masjid Kubah Emas, pas di bawah kubahnya itu ada yang namanya batu menggantung. Batu itu dipercaya di mana Rasulullah menginjakkan kakinya untuk pergi ke dan Mi'raj, lalu kemudian ikutlah batu itu dan akhirnya batu itu menggantung. Itu dalam masjid. Dan kemudian di samping masjid itu, di samping batu itu ada batu yang sangat wangi sekali, yang kalau dipegang itu wanginya luar biasa. Itu di dalam masjid. Di dalam masjid, ya. Kenapa? Karena batu itu dipercaya sebagai batu di mana Rasulullah SAW naik perjalanan Mi'raj, lalu kemudian terjatuhlah jenggotnya dan wangilah batu itu. Nah, sebagai penutup kita cerita cuma sampai di Palestina ya. Di Jordan kapan-kapan kita cerita ya, karena kita udah mau habis waktunya ini. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Masjid Kibli itu ada di simpang, betul ya? Ada di simpang, jaraknya cukup tidak terlalu jalan kaki. Di belakang Masjid Kibli itu ada namanya Tembok Ratapan. Tembok Ratapan itu satu komplek dengan kawasan Aqsa. Itu adalah tembok di mana orang Yahudi menangis meratap mengingat kesalahan dirinya. Itu adalah tempat sucinya orang Yahudi. Nah, katakan di sampingnya, di samping Masjid Kibli itu ada tempat parkir buruk. Nah, di simpang komplek depan, di perumahan depan, itu ada namanya gereja salib. Gereja itu dipercaya sebagai ketika Nabi Isa, ketika Yudas atau ketika Yesus itu disalib, itu adalah di masjid, adalah di gereja salib. Jadi Aqsa adalah punya orang Islam, Tembok Ratapan punya orang Yahudi, gereja salib punya orang Nasrani. Satu kawasan 3 agama. Itu sebab Masjidil Aqsa akan sulit untuk dibom. Kenapa? Karena dibom satu hancur semua. Nah, itu mindsetnya. Tapi semoga Aqsa nggak apa-apa. Jadi semuanya klaim bahwa itu adalah tempat suci mereka. Makanya dijaganya betul kan? Dijaganya betul. Saya tidak tahu waktu, sepertinya sudah habis. Kita sambung gimana? 5 menit lagi nggak? 5 menit lagi. Ya, intinya seperti itu ya. Bahwa jangan khawatir pula, jangan takut pula ibu untuk nanti berangkat ke Aqsa, karena di tempat sejarah itu aman. Makam para nabi banyak di Aqsa. Ada Ibrahim beserta istrinya, Yunus, Yusuf, Yakub, Musa, itu semua di Aqsa. Tapi kami tidak pergi ke 5 makam para nabi karena dijaga oleh tentara Israel. Ya. Tidak ada, Aqsa baik-baik saja. Iya, waktu saya lagi itikaf di Aqsa, banyak juga video yang saya lihat, tapi itu tidak ada. Enggak. Mereka mensucikan daerah itu juga, jadi mereka jaga juga. Cuman melarang warga tempatan untuk sholat ke Aqsa memang tergantung mood mereka. Kalau mood mereka izinkan, kalau tak mood mereka larang. Iya, betul. Dijaga. Betul, memang aman, turis aman. Dia naik juga ke atas bis kita minta paspor, tapi dia tidak apa-apain kita. Faktanya turis bisa masuk Aqsa. Betul, benar. Dan politik luar negeri juga harus mengamankan turis.
Bisa kita harus bisa Israel. Ya visa kan travel yang ngurus. Iya betul. Seperti itulah kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Karena mereka nganggap itu tanah suci mereka juga. Ada tembok gitu. Tapi apakah ini perang agama, apakah ini perang antar negara? Allah alam bisawab. Yang jelas kita menjelaskan komposisinya biar kita mengerti mindsetnya. Jadi sekarang itu milik siapa tuh? Kita bilang milik kita lah. Iya. Cuman kalau di Gaza memang seperti itulah kondisi peperangan itu di Gaza ada. Di Gaza terjadi. Oke? Saya yakin ibu-ibu belum puas ceritanya. Oh, itu kan belum. Iya. Tapi apa? Iya. Iya di situ. Oh iya. Saya nginap kemarin itu dia orang Israel bilang di Yerusalem. Sementara kita bilang itu Baitul Maqdis. Sama. Nanti kalau kasol kita bisa lihat mana gereja salib, mana tembok ratapan. Dia satu kawasan. Oke? Saya yakin ini pada protes semua, tapi waktu sudah habis, kita santai-santai saja. Saya ngisi tetap kok di sini. Kita sambung minggu depan pun gak ada masalah. Oke, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.